Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Lamunan Hatta Islami Channel. Mudah-mudahan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudaraku seiman dan setanah air, bahwa percaturan nasab Ba'alawi Yahudi Yaman ini alhamdulillah sudah semakin meruncing dan tajam. Ini sudah sampai dan terdengar ke meja presiden, ya. Juga sudah sampai ke Menhan ini Prabowo, presiden terpilih. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pemerintah akan segera mengambil sikap atau keputusan untuk permasalahan ini. Dan permasalahan ini tuh jelas kalau Presiden Jokowi ini sejak tahun 2018 ya sudah merasakan dampak daripada permasalahan Ba'alawi. Sehingga sempat membubarkan FPI. Apapun permasalahan. Dan saat ini pemerintah pun bukan tidak mendengar atau tidak menanggapi, tapi barangkali sedang mengikuti seperti apa frekuensinya, volumenya, ya, permasalahan ini. Sebab kalau tanpa ada permasalahan di masyarakat, di rakyat, presiden tidak bisa banyak berbuat. Tapi kalau karena ada permasalahan yang timbul, apalagi tentang keamanan, ketertiban, nah itu kan udah tanggung jawab pemerintah. Dan hal ini sudah ada dan terdengar bahwa pemerintah akan segera mengambil sikap dan tindakan untuk permasalahan ini, dan juga akan datang para nasab dunia, nanti dari Yaman juga akan datang, kemudian dari Arab juga akan datang, Saudi Arabia, dari Irak juga akan datang menyatakan di sini bahwa keberadaan Ba'alawi itu di sana itu bagaimana dan bagaimana seperti apa. Dan yang jelas saat ini di Yaman sendiri sudah diputuskan, dibatalkan, dihapus bahkan, ya, marga Ba'alawi ini 20 marga Ba'alawi, Asega, Alatos, Ba'alawi dan sebagainya itu sudah dihapus, dibatalkan, ya. Dan di Indonesia pun saat ini sudah ramai dan diklaim tidak ada keturunan Ba'alawi. Dan kalau mereka mengaku keturunan Ba'alawi ya silakan saja, itu hak mereka. Tapi kalau Rasulullah atau Nabi Muhammad SAW tidak punya atau tidak berketurunan kepada nasab Ba'alawi. Jadi terputus ya. Terputus dan secara nasab, secara genetik, kemudian juga secara ilmiah tidak ada. Dan itu dikuatkan nanti oleh para ahli nasab dunia yang menyatakan secara ilmiah. Dan untuk itu saat ini kita akan dengarkan dari PWI Laskar Sabilillah Bandung. Ini Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani, di mana beliau juga adalah pengarang kitab, ya. Dan beliau sedang atau mengarang kitab tentang rungkatnya Ba'alawi, ya. Tentang rungkatnya Ba'alawi saat ini yang sudah terbit atau akan segera terbit ini. Dan beliau menyatakan bahwa nama Ba'alawi itu memang banyak, Ahmad itu banyak, tapi tidak ada satupun yang dimaksud dengan Ba'alawi dari Yaman atau Ba'alawi yang dimaksud dengan para habaib ini.
Dan untuk lebih jelasnya kita simak saja ya penuturan dari Kiai Haji Alawi Nurul Alam Al-Bantani dari PWI LS Bandung. Ya. Kemudian nanti akan disambung dengan penjelasan-penjelasan tentang Mbak Alawi ini oleh Kiai Haji Abbas Buntet, ya, di mana beliau menjelaskan dan menuturkan tentang sikap kita yang masih tetap ada para muhibin yang masih bertahan untuk menjadi muhibin, yaitu hak mereka, silahkan saja. Akan tetapi kita harus meyakini bahwa saat ini Mbak Alawi itu bukan keturunan atau tidak tersambung dengan nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mereka mengaku-ngaku Mbak Alawi, ya silakan saja. Habib ya silakan saja. Memang kalau Juriyat Rasulullah itu enggak ada yang Habib, ada juga yang Sarib dengan yang Sayyid. Jadi tidak ada yang Habib. Kalau mereka mengaku Habib berarti kan bukan keturunan atau bukan Juriyat Rasulullah. Yang berbahaya itu bukan masalah Habib keturunannya atau bukannya, tapi doktrin-doktrinnya yang membodohi orang-orang bodoh gitu. Membodohi orang-orang bodoh. Kalau orang pintar tidak mungkin dibodohi ya. Tapi justru membodohi orang-orang bodoh. Udah mah bodoh ya. Kebanyakan orang Indonesia bodoh, dibodohi, masuk. Nah, itu yang berbahaya ya. Jadi ngebodohin orang bodoh. Begitulah. Kalau Indonesia kalau orang Sunda kan punya tokoh yang kuat, bodoh tapi pintar, kabayan ngaranna. Nah, ya. Bodoh tapi pintar, nggak bisa dibodohi. Nah, tapi yang banyak saat ini tuh orang pintar ada yang kena dibodohi, gitulah. Jadi orang bodoh dibodohi. Oke, kita dengarkan saja penuturan dari Kiai Haji Alwi Nurul Alam Al-Bantani, PLS dari Bandung ini ya, yang akan menjelaskan tentang apa yang beliau ketahui tentang Mbak Alawi. Simak dan ikuti. Jangan di skip agar paham. Juga bantu subscribe dan like serta komen agar saya bisa lebih baik lagi membuat konten-konten ke depan. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dan selama 2 hari ini saya sedang berusaha mencoba menelusuri kembali, melacak kembali nama Ubaidillah bin Ahmad dalam kitab-kitab hadis. Setidaknya ada 4.000 jalur periwayatan selama 2 hari ini yang saya teliti untuk mencari keberadaan nama Ubaidillah bin Ahmad. Yang pertama saya coba cari dalam kitab tafsir atau Bari, kemudian dalam kitab Sahih Ibnu Huzaimah, kemudian dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir, kemudian dalam kitab Sunan Ad-Darqutni, dalam kitab Al-Iman karya Ibu Manda, dan juga dalam kitab Al-Mustadrak Imam Al-Hakim. Kenapa saya pilih 6 kitab tersebut? Karena mereka semua berasal dari Irak, baik Baghdad, Basrah, ataupun Kufah. Dari semua perawi, saya coba difokuskan kepada yang namanya Ubaidillah dan Ubaidullah. Dari 4.000 jalur periwayatan tersebut, yang namanya Ubaidillah atau Abdillah itu tidak tercatat sedikit pun yang namanya Ubaidillah bin Ahmad atau Ubaidullah bin Ahmad. Karena yang ada itu, saya bacakan sedikit saja karena sangat banyak. Contohnya nih saya bacakan misalnya Ubaidullah bin Abdullah, Ubaidullah bin Musa, Ubaidillah bin Abdullah, Ubaidillah bin Abi Yazid, Ubaidillah bin Abi Ja'far, Ubaidillah bin Abi Bakrin, Ubaidillah bin Umar, Ubaidillah Al-Khawlani, Ubaidillah bin Adi, Ubaidillah As-Saqafi, Ubaidillah bin Anas, Ubaidillah bin Miksam, Ubaidillah bin Abi Yazid, Ubaidillah bin Sa'id, Ubaidullah bin Al-Aqsan, Ubaidullah Al-Umari, Ubaidillah bin Abi Malikah, Ubaidullah bin Arabi, Ubaidullah bin Abi Rafi, Ubaidullah bin Ka'ab, Ubaidillah Al-Hadrami, Ubaidillah bin Adi, Ubaidullah bin Ziyad, Ubaidillah Al-Wadani, Ubaidillah bin Haushab, Ubaidullah bin Mu'ad, Ubaidullah Al-Asja'i, Ubaidullah bin Amrin, Ubaidullah bin Hafiz, Ubaidullah bin Abdul Majid, Ubaidullah At-Taimi, Ubaidillah bin Mukhrij, Ubaidillah Abu Thabit, Ubaidullah bin Iyad, Ubaidullah bin Sa'ad, Ubaidullah bin Muhammad Al-Furyani, dan masih banyak Ubaidillah atau Ubaidullah yang lainnya. Banyak sekali, dan saya catat satu-satu. Ini saya catat sebagai, saya nih lagi bikin karya yang baru untuk syarah buku yang baru kemarin ya, Konspirasi Yahudi dan Rungkatnya Dinasti Ba'alawi. Jadi kita kumpulkan kembali bukti-bukti bahwa dalam 6 kitab tersebut di mana diyakini
Sekarang kalau kita melihat tahun kelahirannya 295 sampai dengan 380 385 Hijriah, keenam kitab ini mereka eksis di zamannya Ubaidillah bin Ahmad. Tapi yang ingin saya jelaskan lebih lanjut adalah bahwa dalam keenam kitab tersebut tidak ada yang namanya Ubaidillah bin Ahmad, baik sebagai seorang mujtahid, ahli hadis ataupun ahli fikih. Apabila memang benar ada beliau adalah seorang mujtahid, ahli hadis dan ahli fikih, sudah pasti namanya pasti menjadi mata rantai periwayatan hadis-hadis tersebut. Atau setidaknya ada ulama lain yang mengutip perkataannya dengan mengatakan telah berkata Ubaidillah bin Ahmad, atau meriwayatkan dalam kitabnya Ubaidillah bin Ahmad, dan seterusnya. Dan ada satu lagi kebiasaan para ulama dalam tradisi keilmuan, yaitu mereka sering mengutip perkataan ulama yang hidup di atas mereka dan yang berada pada zaman mereka. Bila ribuan ulama yang berada di wilayah Irak, baik yang berada di Baghdad, Basra ataupun Kufah, tidak ada satupun yang meriwayatkan perkataan Ubaidillah bin Ahmad sebagai mujtahid, ahli hadis ataupun ahli fikih, apakah kita akan tetap kekeh bahwa beliau adalah sosok yang pernah eksis di alam semesta ini? Konspirasi Yahudi dan rungkatnya dinasti Ba'alwi. Sudah 4 hari ini saya sudah membuat karya lagi sebagai sarah atas buku saya yang tadi. Kalau judul mah belakangan aja. 4 hari ini sudah masuk dalam 10 bab. Alhamdulillah kita memberikan data yang baru yang mungkin belum pernah dibahas juga. Ini dalam salah satu babnya saya berikan judul Melacak Nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Jadi kita bacakan saja secara ringkas karena memang juga belum selesai. Tapi cukuplah untuk menguatkan data tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman. Beliau adalah ayahnya Ubaidillah yang dilahirkan tahun 250 Hijriah dan wafat 333 Hijriah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau hijrah dari Irak ke Yaman tahun 317 sampai 345 Hijriah, atau bisa dikatakan bahwa beliau berdomisili di Yaman sekitar 28 tahun. Apabila benar beliau dilahirkan di Irak antara tahun 250 sampai dengan 330 Hijriah, berarti beliau satu zaman dan berinteraksi dengan para ulama-ulama besar pada waktu itu. Yang paling pas dengan zaman beliau adalah Imam At-Tabarani, karena beliau lahir 260 Hijriah dan wafat 360 Hijriah dalam usia 100 tahun. Jadi bisa dikatakan bahwa Imam Ahmad Al-Muhajir itu lahir tahun 250 Hijriah, sedangkan Imam At-Tabarani 260 Hijriah. Jadi senior lah, kan begitu. Ada selisih 10 tahun. Bila kita kerucutkan antara eksistensi Imam At-Tabarani dengan Imam Ahmad Al-Muhajir secara sederhana, berikut. Imam At-Tabarani 10 tahun lebih muda daripada Imam Ahmad Al-Muhajir. Tahun 300 Hijriah, Imam Ahmad Al-Muhajir kurang lebih berusia 50 tahun dan Imam At-Tabarani berusia 40 tahun. Dan sudah pantas menjadi salah satu muridnya Imam Ahmad Al-Muhajir. Apabila beliau memang sebagai mujtahid dan imam sunni yang banyak dikatakan oleh berita termasuk oleh klan Ba'alwi. Tapi pada kenyataannya tidak seperti yang kita harapkan, karena dalam catatan para ulama tentang guru-gurunya Imam At-Tabarani tidak terdapat nama Imam Ahmad Al-Muhajir. Dan perlu kita ketahui bahwa guru-gurunya, salah satu guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah Hashim bin Mursid At-Tabarani, Abu Zur'ah As-Saqafi, Ishaq Ad-Dabari, Idris Al-Attar, Bashar bin Musa, Hafiz bin Umar Sanjah, Ali bin Abdul Aziz Al-Baghawi, Mikdam bin Daud Al-Raini, Yahya bin Ayub Al-Alaf, Abu Abdurrahman An-Nai, Abdullah bin Muhammad bin Sa'id bin Abi Maryam, dan ulama-ulama lainnya. Bahkan bukan tidak mungkin guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah gurunya Imam Ahmad Al-Muhajir juga. Mengingat usia mereka berdua hanya terpaut 10 tahun. Guru-gurunya Imam At-Tabarani adalah guru terbaik di zamannya dari berbagai disiplin ilmu. Seluruh pencari ilmu berbondong-bondong, ngalap berkah dari ilmu mereka semua. Mengingat Imam Ahmad Al-Muhajir adalah seorang imam sunni dan mujtahid, sebagaimana yang sering disampaikan dan yang ditulis oleh kitab-kitab dari klan Bani Alwi, dapat dipastikan baik beliau atau Imam At-Tabarani sebagai sesama mujtahid memiliki guru yang sama dan berbagi ilmu. Lalu apakah Imam Ahmad Al-Muhajir sebagai seorang mujtahid pernah berguru kepada guru-gurunya Imam At-Tabarani? Coba kan kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Hatur nuhun. Keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Masyarakat dicokoki doktrin yang sesat. Di mana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Gasmu mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Mereka itu adalah thaqalain, dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat, yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Itu ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib,
ente juga sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Yang namanya mencintai kami itu wajib. Walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah, bukan mubah, apalagi makruh. Wajib artinya kalau nggak dijalanin, ada orang nggak cinta, ada orang benci, wal iyadzubillah, maka dia keluar daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi, darah daging Nabi. Jangan ngikuti ajaran kebencian. Awas, ini mulai kemana-mana, benci sama Ahlul Bait, keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, walaupun dari organisasi apapun. Benci Ahlul Bait, keluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, nggak usah diikuti, bahaya ente. Untuk cinta kepada habaib dan menghormat para habaib tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Tidak diperlukan dalil yang sahih, tapi dibutuhkan hati yang sahih. Siapa yang tidak cinta kepada Ahlul Bait Rasulullah SAW, nggak mungkin bisa jadi orang soleh. Syaratnya jadi wali itu harus cinta kepada habaib. Bukan seperti itu saja, saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib. Sing kadang-kadang orang bener angker ngomong ngedabrus itu banyak. Bagaimana status ulama? Ya, al-ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Bukan warathatul anbiya. Mereka dalam keluarga Rasulullah. Mereka dalam keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inti mewarisi ilmu, wahai ulama. Ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama ini ahli warisnya Nabi. Apanya yang diwaris? Yang ditinggalkan kan akhlaknya. Dan Indonesia semrawut ini karena akhlak nggak dipakai. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ini hanya ketemu sama pewaris-pewarisnya Nabi. Nanti kaji Nabi dawuh al-ulama warasatul anbiya. Kabeh ulama sepakat. Kenapa Nabi tidak dawuh al-ulama warasati? Ulama itu warisku. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing ngobrol kayak gue jangan dianggap remeh. Terlalu kesiangan kalau antum mau membahas itu semuanya. Itu al-ulama warasatul anbiya, bukan habaib warasatul anbiya. Loh, ente nggak baca hadis itu Tsaqalain itu apa itu? Nggak baca itu semuanya. Hati-hati, kalau sudah mulai ada bughut, berarti kamu sudah meninggalkan satu daripada Tsaqalain dan kamu akan sesat, pasti akan sesat. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Cinta kepada habib, cinta kepada kalian ini adalah fardu. Ingat, fardu, bukan sunnah. Jika ada di situ orang yang alim, yang hebat, santrinya banyak, pondoknya besar, organisasinya besar, apapun yang dia miliki besar, tapi dia tidak cinta kepada Ahlul Bait, maka dia cuman surah lah hakikah. Cuman gambaran, tidak ada hakikat di dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak cinta. Ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati kita. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampai. Ada bin nas. Ini adalah bukan karena pengkultusan, tapi ini dengan nasul hadis dan nasul kitab. Jadi fadilahnya mereka Ahlul Bait itu bukan karena pengkultusan. Itu karena nas Al-Quran dan nas hadis. Yang mengingkari fadail Ahlul Bait berarti mengingkari nas. Jadi nggak perlu baca tafsir hafal kutubus sittah, hadis-hadis, kitab-kitab yang 9, hafal Mughnil Muhtaj, hafal segala macam kitab. Yang dibutuhkan hati yang bersih untuk cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Iki orang habib ketinggalan kaya gue. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean ini kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama.
Al ulama warasatul anbiya, bukan habaib. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Kalau habaib itu adalah turunannya Nabi. Ulama itu pewaris ilmunya Nabi. Tapi ini adalah turunannya Nabi, anak cucu Nabi, mengalir dalarnya Nabi. Apa warisan Nabi? Al ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur, Rasulullah pewarisnya bukan presiden, tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama, karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara kalian, doktrinnya itu mirip-mirip habaib yang ada di Indonesia. Kalau kamu tadi itu yang merasa alim, yang merasa ustadz, yang lainnya, kalau ketemu ahlul bait habaib, maka kamu jangan menyetarakan atau lebih mengungguli, tapi kamu tawadhu. Kenapa? Karena mereka hamilina sir ba'da nabiyihimi wa wurrathuhu akrim biha min wiratati. Mereka yang membawa sirnya Nabi. Mereka ada pewaris nasaban wa ilman wa halan wa taqwan. Baik itu nasab, ilmu, dan takwa. Karena itu ikuti mereka, maka kamu tidak akan sesat. Dan mereka mutahhar fil azal. Innama yuridullah lidhiba ankum rissa al-bait wa yutahhirakum tathira. Seorang habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin, lebih utama. Kenapa demikian? Karena habib mulia bukan karena ilmunya, habib mulia bukan karena kerjanya, habib mulia karena di diri habib tersebut ada dam darah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini harus ada yang bilang seperti itu. Nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh orang ngerti-ngerti ya. Orang mudeng bisa mereka ini habib cuma fanatik teman sampean. Mater wong ora pinter ora apa. Sembayang belang bentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlaknya ora apik, akal ora dingguh. Cinta itu berantai. Ahibbullah lima yaghdukum bi min ni'ami. Cintai Allah karena Allah yang berikan nikmat kepada kamu. Apa buktinya cinta kepada Allah? Wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku sebagai bukti kamu cinta kepada Allah, kata Nabi. Wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintai keluargaku, ahlu baitku karena sebagai bukti cinta kamu kepada aku, kata Nabi. Jaga Indonesia mulai sekarang, jaga sejarahnya, jaga leluhur. Mari kita bergerak untuk perjuangan Wali Songo Indonesia. Ayo kalau sareng panjenengan menyatu berpadu orang Lampung, sampean buat laskar untuk menjaga Indonesia yang disebut Laskar Sabilillah, Laskar 9 Waliullah yang pernah dipakai oleh Mbak Abbas, Laskar Hizbullah yang pernah dipakai oleh Diponegoro, Pangeran Diponegoro adalah Pas Laskar Sabilillah. Seputar tentang masalah cinta kepada Rasulullah. Nah, di samping cinta kepada Rasulullah, kita juga harus mencintai dzurriyyah anak putune Kanjeng Nabi. Anak putune Kanjeng Nabi niku maksiataken dumateng panjenengan. Aku iki orang jaluk apa-apa marang sampean. Mu aku tuh titip anak putune aku, ojo dilarani. Gina mboten, jangan disakiti. Jadi kalau kali panjenengan niki wajib membawa amanatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah anak cucunya Rasulullah, yaitu jangan disakiti dan diikuti dan dipun ragati, dipun hormati dumateng panjenengan. Menghormati cucunya Rasulullah, tapi kita jangan salah orang. Jangan sampai yang kita anggap cucunya Rasulullah ternyata bukan cucunya Rasulullah. Ini sampean harus tahu. Bahwa kalau sumpama bicara masalah ahlul bait, iya, dalilnya banyak. Bicara masalah dzurriyyatur rasul, iya, anak cucunya Rasulullah yang harus dicintai, iya. Tetapi yang jadi pertanyaan apa? Apakah orang yang mengaku cucunya Rasulullah itu betul-betul cucunya Rasulullah? Ini harus diteliti. Harus napa mboten? Sehingga kalau kali panjenengan boten salah noko, boten salah demen dumateng tiyang. Gina mboten? Lah ana sing ngomong ndiko, yo daripada lebih baik salah demen daripada salah sengit. Salah marang geding, salah marang sengit. Lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya ora pada apik ya salah mencintai. Wong cinta dumateng Yahudi nya ora apik niku genah mboten. Para sejarah para sedulur mawon. Ini permasalahannya apa? Permasalahannya adalah menyangkut nama baik dan keagungan kebesarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyangkut kemuliaanipun kanjeng
Kanjeng Nabi niku wong sing mulia, tapi di framing dumateng tiyang Yahudi Kanjeng Nabi niku mboten sae. Di framingnya kados ngoten. Framing ngetos apa mboten? Ngetos apa mboten framing? Orang ngerti? Ya wis ora usah dipikirin kari dirongokna teh. Poros dulu. Di framingnya seperti itu. Maka dari itu di sini kewajiban umat Islam itu menjaga kesucian dan kemuliaanipun Kanjeng. Maka dari itu poros dulu. Kalau seumpama ada, yaitu adalah kiai-kiai Nahdlatul Ulama yang muda-muda tampil ke depan untuk membahas nasabnya klan Ba'alwi sing disebut klan Habaib marang sampean, itu jangan dikatakan, jangan diasumsikan bahwa kiai itu benci ke Habib. Jangan dikatakan bahwa kiai itu adalah hasud maring Habib. Ngasud diopo kenal beora. Gino mboten? Kalau seumpama mau hasud mau benci mungkin dari dulu sudah dilakukan. Gino mboten? Ya masalahnya zaman dahulu itu ulama-ulama NU tidak pernah membahas nasabnya Habib. Kenapa zaman sekarang ada? Ya zaman gemin ku habaib ora ana sing petakilan. Saiki ono tampil habaib sing petakilan yang sudah keluar daripada akhlaknya baginda Rasulullah SAW, bahkan membahayakan pendidikan keagamaan rakyat Indonesia. Ya kudu dibahas, orang mau tidak mau. Apalagi zaman sekarang itu ada satu klan yang mengaku dirinya cucunya Kanjeng Nabi sudah ratusan tahun. Gini betul. Dan para dulu sudah dibahas oleh ulama-ulama zaman dahulu. Ulama-ulama salaf zaman dahulu, termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi, termasuk Al-Imam Al-Ubaidili di dalam kitabnya, termasuk juga Naqabatul Ashraf yang ada di Mesir dan ada di Jordan, termasuk juga Syarif Aunur Rafiq abad ke-13 yang ada di Hijaz. Ketika itu Hijaz, Makkah, Madinah masih kurung dari Wahabi, belum jadi Saudi. Itu dikuasai oleh Syarif Aunur Rafiq. Itu sudah membahas tentang masalah nasabnya Ba'alwi dan dinyatakan nasab Ba'alwi dari Hadramaut Yaman itu batal. Nasabnya banyak dipalsukan, disambung-sambungakan nasab orang bener, ceritanya banyak dipalsukan sehingga disambung-sambungakan barang Kanjeng Nabi, sementara ceritanya semua adalah bohong semua. Maka dari itu Syarif Aunur Rafiq ketika itu melarang kaum Ba'alwi memakai nama Sayyid, memakai nama Syarif. Kalau ada ketahuan ditangkap, penjara. Apa sebabnya? Sebab terbukti secara naskah kuno bahwasanya Ba'alwi terbukti bukan cucunya Rasulullah. Jadi masalah klaim penelitian bahwa kaum Ba'alwi itu bukan cucunya Rasulullah, itu bukan urusannya Kiai Imaduddin, itu urusannya ulama-ulama zaman dahulu. Tetapi dari Ba'alwi ngeyel selalu mengaku cucunya Rasulullah. Di Mesir ora laku, ning Mesir ora laku, ning sejene ora laku, ning Indonesia laku nemen. Paham? Karena Indonesia kan saking mencintai Rasulullah ya, jadi orang banyak husnudzon aja katanya. Saudara-saudara sekalian, ini saudara-saudara sekalian, masalahnya apa? Ini masalahnya para syarek, para sedulur sedemawon. Ba'alwi itu keturunannya Habib Alwi bin siapa? Bin Ubaidillah. Ubaidillah ini diklaim bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir atau An-Nafaq atau Al-Abah. Sayyid Ahmad ini betul-betul cucunya Rasulullah, yaitu adalah dari Sayyid Isa An-Naqib. Para sahabat Rasul terusan dibuatkan Imam Ja'far Shadiq dari Sayyid Ali Al-Uraidi. Para sahabat para sedulur temaun, Sayyid Ahmad itu betul-betul cucunya Rasulullah. Tiba-tiba di Yaman di Hadramaut abad ke-10 Hijriah itu ada seorang ulama namanya Habib Ali As-Sakran mengatakan bahwa Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Itu di Yaman, anak keturunannya banyak. Permasalahannya apa? Permasalahannya di dalam catatan sejarah kitab-kitab zaman Gemien sudah 550 tahun itu sudah menyatakan Sayyid Ahmad Al-Muhajir tidak pernah datang ke Yaman dan tidak punya keluarga cucu di Yaman, apalagi di Hadramaut. Para sedulur sedikit kados ngeten, seumpami teng buntet niku wonten Aba Fuad Hashim atau Gustur teng Jombang, ada orang Waibungur namanya siapa? Namanya Bapak Tarjo. Bapak Tarjo mengaku dirinya cucunya atau putrane Gustur.
Sing pertama kali dilalari sinten? Tiang Jombang toh. Dina mboten panjenengan nglalari teng Jombang niki wonten tiang Wai Bungur ngakune putrane Gustur leres napa mboten? Lah terus keluargane Gustur mbayeni sinten ngendika bahwa Gustur tidak pernah punya anak yang ada di Lampung di Wai Bungur. Gustur tidak pernah punya anak yang namanya Tarjo. Niki sing dicepeng teng panjenengan Wai Bungur apa Jombang? Nggih mboten? Pasti semua itu. Ono Abah Fuad Hasim gada putra 11. Anaknya ini. Tiba-tiba ada orang namanya Bejo, Muhammad Bejo, mengaku dirinya putranya Abah Fuad. Sing dilalari teng pundi? Teng Buntet teng Cirebon niki wonten tiang saking Metro mengaku dirinya mengan anaknya Abah Fuad. Leres napa mboten? Lah terus keluarga saking Buntet ngendika Abah Fuad tidak pernah punya anak yang namanya Muhammad Bejo. Anaknya Abah Fuad ye 11 kie tidak disebutkan Bejo. Lah sing dicepeng Metro apa Buntet? Lah terus pripun? Gina mboten? Lah niku pada waktu para Ba'alwi niku mengatakan bahwasanya ini Ubaidillah itu putranya Said Ahmad niki dilalari dumateng Irak sebab Said Ahmad niku saking Irak keluargane wonten teng Irak. Anak putune wonten teng mriko. Lah teng mriko niku ngendika bahwa Said Ahmad niku boten nate teng Yaman tidak pernah punya anak yang namanya Ubaidillah. Makanya para Rasul selama hidupnya pada waktu abad ke-4 Hijriah, ke-3 Hijriah, niku Said Ahmad Al-Muhajir, niku caket kali ulama besar nasabah pencatat nasab cucunya Rasulullah, khususnya dari Said Ahmad, namanya Imam Al-Ubaidili. Imam Al-Ubaidili ini adalah dekat dengan keluarganya Said Ahmad, contohnya Said Muhammad bin Said Ahmad, niki caket kali keluarganya Said Ahmad, caket dekat dengan keluarganya Said Ahmad. Imam Al-Ubaidili niku di dalam kitabnya mengatakan bahwa Said Ahmad punya anak cuma 3. 1 Muhammad, nomor 2 Husain, nomor 3 Ali. Imam Al-Ubaidili tidak pernah menyebutkan Ubaidillah sebagai putranya Said Ahmad. Kalau memang datanya tidak ada, kemudian bagaimana? Jadi panjenengan kepengen diputuskan dari putu Kanjeng Nabi, tunjukkan data sejarahnya mana. Ojo mau ngaku-ngaku. Begitu diklaim panjenengan duduk putu Kanjeng Nabi, bisane mau nyewot, bisane demo-demo mencaci maki para ulama, para kiai NU. Ken dasmu tuh ngomong kayak kowe ora bener ki. Gina mboten? Laras napa mboten? Nanti ki para syarek para sedulur sedherek mawon. Jadi bukan masalah benci, datanya mana. Kawit zaman abad ke-3 abad ketiga atau abad ke-4 Said Ahmad meninggal itu tahun 345 itu tidak ada nama anak namanya Ubaidillah. Abad ke-5 nggak ada, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, baru abad ke-10 kira-kira 550 tahun setelah kewafatan Said Ahmad tiba-tiba muncul nama Ubaidillah di Yaman, sedangkan di dalam sejarahnya Said Ahmad itu tidak pernah datang ke Yaman. Jadi para sedulur iki sing diwaca ning para ulama, para kiai NU, wong jenenge ulama NU ngulik ning bahasa sesuatu, teliti ning bahasa sesuatu, nek durung rampung yang ngulik terus nganti serampung-rampunge mila susah dirungkat niku kiai NU. Moco sing diwaca niku dudu mong bukan sekedar 1-2 kitab, tetapi yang dibaca sudah 280 judul kitab. Sudah tidak nyambung. Bahkan terakhir para Rasul ada karangannya Ad-Doktor Salahuddin Al-Bakri, yaitu adalah Tarikhul Hadrami As-Siyasi. Itu menunjukkan boroknya kaum Ba'alwi di dalam memalsukan nasab-nasab yang berkaitan dengan Rasulullah SAW semakin terbuka. Terus orang usah dipikirin kadi tirone mawon. Mikirin apa sampean? Mikiri Islam kus kaya nemen Wai Bungur mikiri Islam. Patungan mulutan ora gelem sampean. Kenapa badan? Lah ini masalahnya. Para cerek para sedulur satu itu. Nomor selanjutnya para cerek para sedulur sedaya mawon. Kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi.
Banul Ahdal dan Banul Qudaimi itu adalah dua suku dari Irak yang menyertai Said Ahmad ketika kemana-mana bisnis. Golongannya Said Ahmad disebutnya Alawiyun. Alawiyun itu adalah nisbat kepada Sayyidina Ali, bukan Alwi bin Ubaidillah. Itu saudara-saudara sekalian. Kemudian isinya adalah Syiah Imamiyah, orang Yahudi ikut kepada Said Ahmad, kadang-kadang berbisnis bareng orang Syiah. Pada waktu Said Ahmad keluar dengan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, kesaksian Banul Ahdal, Banul Qudaimi sesuai dengan pakem sejarah yang ada di Irak mengatakan Said Ahmad itu tidak sampai ke Hadramaut, tidak sampai ke Yaman. Said Ahmad hanya sampai di Irak Selatan. Beliau gerah, sakit, sedo, wafat, dikubur teng Irak Selatan. Namanya daerah Najaf. Yang mengkuburkan Banul Ahdal, Banul Qudaimi, yang mensolati, yang mengkafeni, yang memandikan adalah mereka. Kesaksiannya itu. Makanya sejak tahun 345 sampai beratus-ratus tahun, abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-12, lebih daripada 700-800 tahun, makomnya Said Ahmad Al-Muhajir itu ulama mufakat ada di Najaf, Irak Selatan, pekuburan yang terbesar di dunia. Ada sebuah masalah. Apa masalah? Iki kaum Ba'alwi abad ke-11 ke-12 membuat makamnya Said Ahmad di Husaisah, Yaman. Lalu urusannya pripun niki? Menyalahi sejarah umat Islam yang dimufakati oleh umat Islam. Di mana makamnya Said Ahmad itu jasadnya wonten dumateng Najaf, wonten dumateng Najaf, Irak Selatan. Ini tiba-tiba abad ke-12, kira-kira 800 tahun setelah itu, ketika mulai berkembang klan Ba'alwi menguasai Hadramaut, tiba-tiba ada makam yang diklaim oleh Ba'alwi, oleh Habaib Hadrami Yaman. Katanya ini makamnya Said Ahmad. Niku diklaim Said Ahmad makamnya teng Riku, teng Husaisah. Akhirnya makamnya wonten kali. Datang ke Indonesia buat makam palsu lagi. Jadi hobinya Habaib niku gawe makam palsu. Hobi nemen niku Pak. Ada satu daerah niku Pak, seorang Habib niku para sahabat Rasul iku damel makam sing ora ana isih ning pinggire griyone. Mulai ngangge ziarah nganggo tabarukan. Ngalah barokah ning opo ora ana jasade kok ngalah barokah. Ndasmu. Ki ajarane Habib ki ajarane sapa ki? Dina mboten para syirik para sedulur sedaya mawon. Iku masalahnya seperti itu. Bagaimana manuskripnya? Bagaimana sejarahnya? Sampean bahas kabeh seluruh kitab boten bakal sampai nemukaken nek Ba'alwi putra Kanjeng Nabi. Apalagi ceritanya pemalsuan makam Said Ahmad Al-Muhajir, pembelokan sejarah, pembelokan orang-orang yang dinisbahkan kepada Rasulullah, yaitu leluhur-leluhur mereka yang kadang-kadang durung tentu wonten iku tiyane. Kok sampean badhe tanggung jawab teng ngarepane Gusti Allah, teng ngarsane Gusti Allah pripun sampean? Terus sampean muhibbin, ayo sampean tanggung jawab apa ora? Nek Habib sampean malsuaken makam, nek Habib sampean malsuaken sejarah. Wis ternyata niku tidak sesuai dengan sejarah Indonesia. Ternyata keluargane taksi wonten Sumo Diningrat itu bukan Habib Hasan bin Yahya. Kue mbayaku Sumo Diningrat iku dipalsuaken marang Habib sampean. Bisa tanggung jawab apa ora? Nek Habib ora bisa tanggung jawab napa nek sampean muhibbine? Ayo sok jawab. Ojo keblinger dadi muhibbin wong wae bungur. Kino mboten? Para syirik para sedulur sedaya mawon. Itu para syirik para sedulur. Nah niki kesaksiane Banul Ahdal sareng Banul Qudaimi setelah Said Ahmad Al-Muhajir itu meninggal ada di daerah Najaf, kemudian golongan Al-Ahdal, Banul Ahdal, Banul Qudaimi dengan golongan Alawiyun tanpa Said Ahmad langsung menuju ke Hadramaut, Yaman. Jadi pada waktu ke Hadramaut Said Ahmad sudah meninggal di Najaf. Ada catatan Ba'alwi mengatakan bahwa Said Ahmad itu pindah hijrah ke Yaman. Mulanya disebutnya Ahmad Al-Muhajir. Itu dianggap oleh tokoh-tokoh Nakobatul Ashraf yang ada di dunia, dianggap cerita itu palsu. Karena memang apa? Karena memang Said Ahmad makome ono ning Najaf dan meninggal di sana, belum sampai ke Hadramaut. Kalau sampean membela Ba'alwi berarti sampean harus membohongi seluruh para ulama banyak. Ayo. Membohongi jasadnya Said Ahmad wonten dumateng Najaf niku. Lah begitu sampai di Yaman, maka Banul Ahdal ada di Son'a, Banul Qudaimi ono ning Yaman Selatan. Kemudian para sedulur iku golongan Alawiyun yaitu Syiah Imamiyah yang
Banyaknya adalah orang-orang Yahudi sudah masuk agama Islam, tapi orang Yahudi itu masuknya di Hadramaut. Jadi Hadramaut niku tempat Yahudi sing mlebu Islam. Maka dari itu sampai ngerti tahun 45 tahun 45 pada waktu Yahudi Hazari pengen mencaplok Palestina, Zionis pengen mencaplok Palestina, Zionis mencari mata-mata dari kalangan ras Yahudi yang pintar berbahasa Arab dan face-nya wajahnya wajah ke Arab-Araban, maka diambillah Yahudi dari Hadramaut. Paham? Kemudian datang agamanya Islam, mengajarkan masyarakat Palestina tentang masalah Quran dan segalanya, dipercaya oleh masyarakat Palestina, muhibbinnya banyak, sampai orang itu dijadikan imam besar Masjidil Aqsa. Tapi Allah Maha tahu wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat rekayasa dan strategi. Allah adalah paling ahlinya strategi dan rekayasa. Dibongkar oleh Allah, ketahuan bahwa orang imam besar Masjidil Aqsa itu ternyata adalah mata-mata Yahudi Zionis, dan ternyata dia itu adalah ras Yahudi asalnya dari Hadramaut. Sampean kudu ngerti ge, nek boten dicitokna ki ora ngerti-ngerti sampean. Niku ngengkel tok ngeyel tok ngerti ora sampean kata-kata. Para cerek para sedulur mawon. Niku akhirnya para cerek para sedulur, kemudian setelah itu para sedulur, ceritanya Banul Ahdal itu ada di Son'a, Banul Qudaimi ada di Yaman Selatan. Kemudian yang Yahudi Askenazi atau Yahudi Hazari dari Syiah Imamiyah itu ada di Hadramaut. Tiba-tiba Banul Ahdal itu main ke Hadramaut. Di Hadramaut lagi geger. Apa gegernya? Ini ada lagi geger. Katanya ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, memiliki ribuan murid. Muridnya muhibbinnya sangat banyak. Banul Ahdal kaget, Banul Qudaimi kaget. Sayyid Ahmad, bukankah Sayyid Ahmad itu sudah meninggal? Saya yang menguburkan. Kok ternyata di Hadramaut ada orang yang mengaku Sayyid Ahmad punya anak Ubaidillah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya Banul Ahdal memanggil kawannya dari Banul Qudaimi. Berapa minggu kemudian datang dari Banul Qudaimi mengatakan bahwa di Hadramaut lagi ribut, ada Sayyid Ahmad punya anak Sayyid Ubaidillah, cucunya Rasulullah yang akan memberikan syafaat di surga dan menyelamatkan orang dari api neraka yang ada di Hadramaut. Muridnya muhibbinnya sudah ribuan orang, mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Akhirnya kemudian Banul Ahdal karena punya prinsip wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Jangan kalian mencoba-coba mencampurkan yang hak dengan yang batil, dan jangan coba-coba menyimpan kebenaran. Kalau kalian menyimpan kebenaran sementara kalian tahu, maka Allah akan masukkan kalian dirantai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rantai dari api neraka. Ancamannya sangat luar biasa. Maka akhirnya Banul Ahdal memanggil beberapa masyarakat yang ada di Hadramaut. Iku kata Banul Ahdal mengatakan, ya ma'asyirat nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Sayyid Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang mensolati, kami yang memandikan, kami yang mengkafani. Maka dari itu kalau di sini ada Sayyid Ahmad itu, saya jadi bingung, ini Sayyid Ahmad dari mana? Tapi karena muhibbinnya sudah fanatik, rada mirip-mirip di Lampung dengan di Jakarta. Akhirnya muhibbinnya marah-marah, lapor sama keluarganya Ubaidillah Sayyid Ahmad yang ada Hadramaut. Akhirnya Banul Ahdal mau dibunuh, Banul Qudaimi dikejar-kejar, diusir, difitnah katanya pembohong. Sebetulnya Banul Ahdal dan Banul Qudaimi mengakui bahwa dia juga ada kepengen juga mengaku cucunya Rasulullah, cuma dia urung. Kenapa? Sebab kedahuluan golongan Syiah Imamiyah. Jadi pada bayora bener. Saudara-saudara, kenapa sebabnya? Sebab pada waktu zaman dulu di Iran ini lagi paceklik. Di Iran jadi paceklik, maka dari itu orang-orang banyak mengaku dirinya cucunya Rasulullah. Dalam rangka apa? Mereka dalam rangka mencari dunia.
kehidupan yang enak. Jadi bukan karena ikhlas untuk dakwah. Saudara-saudara sekalian, akhirnya karena diusir dari Banul Ahdal dan dari Banul Qudaimi, ada yang mengendap-endap pengen tahu yang mengaku Said Ahmad Al-Muhajir ini siapa sebetulnya. Begitu dindap-ndap, begitu yang disebut Said Ahmad keluar, Banul Ahdal faham, Banul Qudaimi faham. Oh, dia kalau begitu mah aku juga kenal sama dia. Dia itu bukan Ahmad Al-Muhajir, dia itu Muhammad bin Sulaiman, seorang Yahudi dari Irak, majhulun nasab, nasabnya tidak dikenal. Maka dari itu saudara-saudara, karena Said Ahmad itu adalah yang mengaku Said Ahmad itu tidak dikenal, itu nama aslinya adalah Muhammad bin Sulaiman, orang Yahudi tapi sudah masuk Islam, tapi sukanya bohong. Akhirnya saudara-saudara jalan, Banul Ahdal diusir, Banul Qudaimi diusir. Kata Banul Ahdal mengatakan, akhirnya fitnah itu tidak hilang sampai sekarang. Paham? Paham apa betul? Para syarek perawu para setulus temawan, satu itu. Nomor selanjutnya para syarek perawu para setulus temawan. Panjenengan buka sejarah Mesir dengan Afrika yang disebut sejarah Banu Fatimiyah. Kebetulan Banu Fatimiyah ini, yang mendirikan Banu Fatimiyah ini namanya sama dengan Ba'alwi. Apa? Ubaidillah bin Ahmad. Cuma bedanya nih Ba'alwi Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, nek seumpami Mesir kali Turk apa Mesir kan Afrika, itu adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib atau Al-Mahdi karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian, makanya ada yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad yang ada Hadramaut, yang punya Yaman, punya habaib, sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama, sejarahnya mirip dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama pindah ke Madinah, jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini, ada Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini datang dari Hadramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, berkembang biak menjadi anak, punya anak, punya keturunan, mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka karena dia adalah cucunya Rasulullah, bisa mengantarkan kalian ke surga, bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kualat. Didoktrin sedemikian rupa itu orang Mesir dengan orang Afrika, didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan, makam-makamnya dipalsukan, tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang sekitar kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika dipendam. Yang ditonjolkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah, Syiah Imamiyah, yaitu orang-orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman atau adalah Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian 200 tahun ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka, masyarakat Mesir lumpuh, Afrika tidak bisa berkutik, tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak, ajaran halusinasi semacam Habib yang namanya mencintai kami itu wajib, walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin, dicekoki doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad Al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara sekalian, doktrinnya itu mirip-mirip habaib yang ada di Indonesia. Di mana ada Habib mengatakan bahwasannya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma, gasmu. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib, katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip.
Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia. 70 ulama menghina orang-orang kiai-kiai Indonesia. Ini saudara-saudara sekalian, saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Sampai mau belajar Quran, marah Habibnya tidak bisa baca Quran, tidak bisa ilmu tajwid. Belajar apa? Otakmu ke dinggo. Jadi muhibbin ki aja kebangetan temen bodone sampean iki. Gini mboten? Ada yang mengatakan mbah saya itu adalah bisa naik ke Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Berarti mbah dhewe ke langkung hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali Mi'raj. Apa ora sesat ki model kaya sesat apa mboten? Sesat apa mboten? Jawab ragu-ragu nemen dadi wong kecing nemen wong ibu. Sesat apa mboten? Sesat niku, Pak. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya kiai, lebih mulia kakinya Habib dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Mungkin apa mboten? Sampai si model kayak kue diterima, berarti ditampin apa mboten? Ditampin apa mboten? Melone sampai pensiun wis dadi muhibbin sampean. Wong pensiun dadi muhibbin mangel nemen sampean. Digaji piro sih marang muhibbin itu? Gini apa mboten? Banyak akhirnya di antara mereka beberapa cerita-cerita yang halusinasi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak gue jangan dianggap remeh. Oh, sampai ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati Pak. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampean. Cerita-cerita halu, mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Mbah saya itu adalah bisa apa? Bisa menasehati kakeknya sebelum lahir, rohnya. Subhanallah. Bukan seperti itu saja saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib sing kadang-kadang ora bener angger ngomong ngedabrus niku banyak. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim. Ndasmu. Wali Songo ora dianggap bareng sampean. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kawit abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai napa si Purbalingga niku adalah poros dulu nganti dugi teng mriki, nganti Wali Songo kamu teng mriki abad ke-9, abad bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah datang. Diklaim lagi ada lagi Purwakarta kalau tanpa habaib tidak akan bisa terbuka. Iki Mbah Sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin tuh bagus wonten Dumateng Bogor, wonten Dumateng Purwakarta ora direken apa. Ono maning oknum Habib enom pinter ora dari santrine aku luwih pinter santri aku maca kitab sing kiri ning kanan dasmu. Gino mboten ngelek-elek kiai, ngelek-elek ulama. Iki ono Habib ketinggae kaya kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Ke sampean kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Gina mboten? Para dulu sedaya mawon. Ono sing ngendika, kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya, tidak akan mengenal Al-Quran. Iki jelas oknum Habib sing ngendika kados ngeten, kambab pembohong besar dajjal iki Pak. Ora bener. Ini harus ada yang bilang seperti itu. Nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh ora ngerti-ngerti.
Orang mudeng bang sama kayak ini Habib cuma fanatik teman sampai ini. Mater wong ora pinter ora apik. Sembayang belang bentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlaknya ora apik, akal ora dinggo. Wih, lihat sejarah Habaib itu datang di Indonesia abad ke-19. Yang mendatangkan siapa? Yang mendatangkan Belanda. Berarti sampean getinggol sengit marah Habaib dasmu. Saya tidak benci, saya lagi memaparkan sejarah. Memang Habaib dari Hadramaut yang mendatangkan Belanda. Bukan karena benci, fakta sejarah. Sampean jangan tersinggungan. Buka sampai literatur dan sejarah. Yang namanya Habaib dari Hadramaut itu yang mendatangkan siapa? Belanda. Yang jadi masalah apa? Sebuah pertanyaan timbul. Belanda ini paling geting, paling sengit, paling benci kepada Zuriyatul Rasul, anak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan ini banyak cucunya Rasulullah dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain. Begitu tahu dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, akhirnya dikejar-kejar, mau dibunuh. Pada akhirnya cucunya Rasulullah yang ngumpet semua, bukan sekedar ngumpet tempatnya, sampai wajahnya juga diumpetin supaya tidak begitu ke Arab-Araban. Angger ke Arab-Araban nanti ketahuan Belanda, akhirnya kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Melayu, kawin dengan orang Sunda, akhirnya lahir kue Sayyid Bari Syarife, putuwe Kanjeng Nabi, dua anak irunge pesek-pesek. Saya utang ngomong apa aneh? Milo di Indonesia ku kata Syarif irung pesek nuwata. Irunge pesek-pesek ning Syarif, ning Sayyid putune Kanjeng Nabi. Ojo dielek-elek marang sampean, mentang-mentang pesek. Apa irung pesek ngaku putu Kanjeng Nabi langiten guyu ndasmu. Kinapa mboten? Para sahabat Rasul. Akhirnya Belanda orang ngerti yen niki Sayyid Kali Syarif. Kenapa? Karena tampangnya Jawa. Disinilah akhirnya Indonesia lestari. Buktinya apa? Di dalam sejarah Spanyol dikuasai Islam 800 tahun. 800 tahun dikuasai Islam Spanyol, tapi dirungkat, dihancurkan oleh Tartal cuma 2 tahun hancur lebur. Spanyol Islamnya habis. Ini fakta sejarah. India dikuasai Islam 300 tahun. Kawit zamane yaitu zaman Banu Abbasiyah terakhir sampai ke zamannya kerajaan Mughal India, kerajaan Islam 600 tahun menguasai India, dirungkat, dijajah, diserbu marang Inggris. 1 tahun Islamnya hancur sampai detik ini nggak bangkit. Terus sampai mana Spanyol? Ada nggak Islamnya? Bahkan orang Islamnya diusir waktu itu. Gini apa kan? Sampai bisa baca Indonesia dengan caranya Zuriyatul Rasul, dari kalangan Wali Songo dan para ulama yang ada di Nusantara, dari mulai Aceh, Samudra Pasar, sampai Sumatera, Padang, Minangkabau, sampai Kalimantan, Sampas, Pontianak, sampai Maluku, Ternate, sampai Bone, sampai ke Nusa Tenggara Barat, Sunda Tenggara Timur, sampai Jawa Barat, Jawa Timur, sampai ke Madura. Itu adalah cucunya Rasulullah, semuanya bersaudara. Itu semua dengan cara yang sama, yaitu adalah dafnul wujud, memendamkan diri supaya tidak kau tertahuan Belanda, kawin dengan orang Madura, kawin dengan orang Jawa, kawin dengan orang Sunda, anake irunge pesek-pesek untuk mempertahankan agama. Bentuk wajah orang penting, sing penting iku i'la'u kalimatillah, meluhurkan kalimat Gusti Allah, agama Gusti Allah jangan sampai hancur di Indonesia. Makanya dengan caranya mereka, caranya para wali sangat jitu bahwasanya Indonesia dikuasai sama Belanda, bukan dijajah sama Belanda. Bukan cuma 2 tahun dijajah sama Portugis dan Belanda, bukan cuma 1 tahun, tapi 350 tahun Islamnya diacak-acak, ulama kaya dipateni, tapi nyata-nyata Belanda nih hancur, sekutunya kabur, Portugis Inggris lunga, tapi Islam masih tetap berjaya di bumi Nusantara. Ini adalah cara para aulia, dzurriyyah, anak putra wayah Kanjeng Nabi. Kenapa betul? Kalau seumpama Belanda itu sangat benci kepada anak cucunya Rasulullah, sehingga dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain banyak di Kalimantan dibunuh, di Jawa dikejar-kejar mau dibunuh, di Sumatera dikejar-kejar mau dibunuh. Kemudian datang
Orang Belanda membawa orang Hadramaut, yaitu adalah kalangan habaib. Kalau mereka itu benar-benar cucunya Rasulullah, kata Belanda mengatakan ini cucunya Rasulullah yang benar, disebutnya Habib, cucunya Rasulullah. Kalau mereka benar-benar cucunya Rasulullah, kenapa orang Belanda tidak ngejar-ngejar mereka, dia membunuh mereka, malah di OP ini diurus oleh mereka? Ayo jawab.